Kita akan menuju kedalaman kegelapan dan mengungkap misteri yang tersembunyi di balik tirai dunia nyata bersama Kereta Malam. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menuju kisah KKN di Desa Pocong bagian 2. Kisah ini bersumber dari Siskano. Nak, tadi temanmu yang cowok itu apa melakukan tindakan yang aneh saat masuk desa? Tanya Pak Husen. Ani hanya terdiam dan bingung dengan pertanyaan Pak Husen yang tiba-tiba bertanya hal demikian. Ani hanya menggelengkan kepala. Saya tidak ingat, Pak. Cuma waktu itu saya melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Saya melihat beberapa pocong terbang, ucap Ani kepada Pak Husen. Saat mengatakan hal tersebut, Pak Husen memandangi wajah Ani dengan tatapan yang kosong, lalu terdiam sangat lama sekali. Ani yang melihat Pak Husen seperti itu sampai merasa aneh dan hawa takut menyelimuti tubuhnya. Ani permisi dan meninggalkan Pak Husen yang berdiri terdiam di sana. Keesokan harinya, terlihat mereka bergantian untuk mandi dan mulai melaksanakan tugas di hari pertama. Namun, nampaknya Jo kurang enak badan dan tidak bisa untuk ikut kegiatan hari itu. Ani yang saat itu diberi tugas bersama Gesang untuk pergi ke sebuah sumber air yang tak jauh dari sana untuk melihat, meninjau lokasi agar mereka bisa melakukan sesuatu di area tersebut. Ani dan Gesang berangkat menuju lokasi. Sesampainya di sana, Ani sangat takjub sekali dengan pemandangan sumber mata air tersebut. Kebetulan saat ke lokasi, dirinya didampingi oleh Pak Husen. Wah, Pak, seperti tirta kerajaan zaman dahulu ya. Pak Husen yang saat itu mendengar perkataan Ani hanya bisa tersenyum. Kolam ini dulunya adalah sebuah tirta, digunakan pada saat zaman kerajaan. Tapi dengan majunya zaman, tirta ini jadi begini, gak dirumat. Coba kalau Mbak Ani ada ide buat tempat ini, biar bisa dipakai untuk keperluan desa, ucap Pak Husen. Ani dan Gesang saling bertatapan karena sangat antusias untuk membantu memajukan desa tersebut. Gesang duduk dan berkata kepada Ani, "An, kok aku lihat ada yang memperhatikan kita ya di tempat ini," ucap Gesang. Ani yang saat itu sibuk mencatat hanya bisa menjawab seadanya tanpa konsen. "Ayo An, balik. Aku kok semakin takut ya sama tempat ini. Surem banget. Banyak pohon bambu lagi kan kiri kita," ucap Gesang. Ani yang selesai mencatat kemudian menutup bukunya dan melihat ke arah Gesang dengan raut wajah yang lega dan bahagia. Namun, tatapan Ani menjadi berubah lantaran melihat satu sosok yang sangat menyeramkan di belakang kepala Gesang. Kepala dari sosok itu terlihat terbalut kain. Wajahnya yang sangat menjijikkan sedang melotot menatap Ani yang sedang memandangi rupanya. Akhirnya Ani menjerit dan pandangan seketika pudar dan gelap. Pandangan Ani masih pudar dan tidak begitu jelas siapa yang duduk di sebelahnya. Hanya terdengar suara riuh yang sedang lalu lalang di sekitarnya. Akhirnya, dengan tenang, Ani bangun dan melihat sekitarnya. Dia sudah sadar, dirinya sedang tergeletak di tempat tidur. Kemudian melihat sekelilingnya sudah banyak orang. Pak Husen yang saat itu berada di samping Ani hanya bisa mengulurkan segelas air dan menatap Ani dengan pandangan yang serius. "Sudah baikan, Duk. Ini kamu minum airnya," ucap Pak Husen dengan mengulurkan segelas air. Ani kemudian mengatur posisinya duduk agar benar, mengambil air yang diberi Pak Husen dan meminumnya. "Saya kenapa ya, Pak? Pundak saya kok berat sekali?" tanya Ani. Pak Husen kemudian mengambil gelas yang dipegang oleh Ani. "Tadi kamu pingsan.
Gesang yang manggil bapak. Sepertinya belum sarapan ya, ucap Pak Husen. Ani hanya mengangguk dan rasa cemas yang begitu besar muncul dalam hatinya. Dia mengingat-ingat bagian tertentu saat dia pingsan di sana. Tatapan mata itu tidak akan pernah dia lupakan sampai kapanpun. Akhirnya malam hari tiba. Anak-anak mulai terlelap tidur di ruangan mereka masing-masing. Nampak Gesang mendengar suara bisikan yang sungguh amat sangat aneh sekali. Suara bisikan yang membuatnya terpaksa bangun tengah malam. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri, melihat suasana saat itu. Entah suara berisik apa itu. Sungguh sangat meresahkan sekali. Gesang berdiri dan melihat setajam mungkin. Mungkin saat itu tidak hanya dirinya yang terbangun, atau ada teman yang lain sedang sholat malam. Namun saat itu hanya remang dan juga cahaya redup dari lampu luar ruangan yang masuk tembus ke dalam kaca. Hingga akhirnya Gesang berjalan ke balik ruangan itu. Ada yang bergerak di pojok tempat Jo tertidur. Terlihat sebuah kain yang di dalamnya sedang bergerak-gerak. Saat Gesang mendekati benda itu, sontak dia sangat terkejut. Gesang terkejut melihat Jo yang sedang berdiri di atas ranjang dengan kepalanya yang bergerak tak diketahuinya. Saat Gesang menyalakan lampu, hawa ketakutan menyelimuti tubuhnya. Jo yang berdiri saat itu sedang memakan sesuatu, memakan hewan yang sangat menjijikkan. Gesang yang melihat sebuah ekor panjang di tangan Jo meyakini bahwa Jo saat itu memakan tikus mentah-mentah. Dan yang membuat Gesang lari terbirit-birit adalah di bawah Jo terlihat 7 pocong yang sedang bersujud ke arah Jo. Gesang hanya berlari dan meminta tolong keluar rumah. Namun Pak Lurah yang saat itu menyadari akan kondisi yang terjadi, kemudian menepuk-nepuk pundak Pak Husen. Biar saya saja Pak yang menjelaskan kepada mereka, ucap Pak Lurah. Akhirnya mereka menunggu Jo siuman dari pingsannya dan masalah itu dibahas keesokan harinya. Pagi pun tiba. Nampak rumah Pak Lurah yang berlatar luas menyejukkan mata Jo dan Ani yang saat itu hendak bertemu Pak Lurah di rumahnya. Pembantu sedang membersihkan dedaunan yang gugur dan juga ada yang membersihkan rumput, membuat perasaan aman yang sangat luar biasa kepada mereka saat di sana. Perasaan aman itu pertama kali mereka rasakan selama berada di desa tersebut. Terlihat seorang perempuan yang keluar dan menghampiri mereka. Silakan masuk, Pak Lurah sudah menunggu di dalam, ucap perempuan itu. Akhirnya mereka dengan pelan-pelan dan sopan masuk ke dalam rumah dan menuju meja kayu yang berada di halaman belakang. Pak Lurah sudah duduk dan menikmati kopi yang masih hangat. Akhirnya suara Ani mengagetkan Pak Lurah saat itu. Pak Lurah yang mengetahui kedatangan mereka segera mempersilahkan mereka duduk, dan kemudian memanggil perempuan tadi untuk memanggil seseorang di dalam. Akhirnya mereka duduk dan kemudian disuguhkan secangkir teh. Nampak seorang nenek tua yang sudah sepuh sekali keluar dari dalam rumah. Perempuan itu dengan pelan memegang tangan nenek itu dan juga membawa wadah kinangan yang memang dipakai oleh sang nenek. Sementara itu, Ani dan Jo yang saat itu duduk dan memperhatikan langkah demi langkah sang nenek sampai duduk di depan mereka, hanya bisa terdiam dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Hingga nenek itu duduk dan melihat mereka dengan menumbuk kinangan yang sudah disiapkan oleh perempuan tadi di depan meja. Nenek tersebut mengambil buah jambe yang sudah halus dan memakannya bersamaan dengan daun sirih yang sudah ditumbuk. Nenek itu tersenyum kepada mereka dan kemudian mengoles susur tembakau pada giginya. Warna merah menyelimuti mulutnya, dan Ani dan Jo hanya bisa memandangi wanita tua itu dengan rasa keheranan. Ini ibu saya, Mbak Ani, Mas Jo. Namanya Mbah Natin, ucap Pak Lurah.
Ani dan Jo kemudian berdiri dan menghampiri Mbah Natin dan mencium tangan beliau. Ibu ini sudah sepuh. Ibu juga paham betul dengan lingkungan di sini. Cerita yang terdapat dalam desa ini dahulu kala, ucap Pak Lurah. Mendengar perkataan Pak Lurah, Ani dan Jo mungkin sudah paham apa yang akan dikatakan oleh sang nenek. Juga ini mungkin terkait dengan kejadian aneh yang dialami oleh mereka beberapa waktu yang lalu. Kalian berdua dari awal masuk ke sini pasti sudah diganggu oleh mereka. Iya kan? Sudah kebiasaan, Nak. Kalau di sini ada yang niat tidak baik, bakalan sial. Jelas Mbah Natin. Pak Lurah yang mendengar perkataan ibunya kemudian tertunduk dan juga terdiam. Kalau memang mau mengabdi, risikonya besar. Belum lagi kalau sudah berurusan dengan adat yang sudah jadi paku bumi di desa ini, ucap Mbah Natin. Setelah itu, Ani dan Jo mencoba mengingat apakah ada niat jelek yang saat itu terucap dalam hatinya. Apakah ada niat jelek yang saat itu terucap dalam hatinya sehingga penghuni desa tersebut tidak menyukai keberadaan mereka di sana. Hingga Jo berdiri dan mendekati Mbah Natin, kemudian duduk di bawah kakinya. Mohon maafkan saya, Mbah. Memang saat masuk desa, saya punya pikiran jelek. Saat ini memang pikiran saya amburadul dan tidak bisa dikontrol karena baru saja dirundung duka. Saya sampai memikirkan cara bagaimana bisa menghilangkan kesedihanku. Hingga saat di mobil, saya melihat salah satu anggota KKN dan berpikir untuk mengajaknya berkencan. Tapi serius, itu hanya sekedar batin, Mbah. Tidak ada niat lain. Jelas Jo. Pak Lurah hanya bisa tersenyum kecil dan juga tertawa mendengar perkataan Jo. Kemudian, nenek yang sudah mendengar penjelasan Jo akhirnya melihat Ani yang sedang kebingungan lantaran masih mengingat-ingat apa yang sudah dia lakukan hingga diganggu saat itu. Hingga akhirnya dia melihat nenek dan teringat sesuatu. Mohon maaf, Mbah. Aku ingat sesuatu yang saat itu menurutku adalah kesalahan. Hingga sampai saat ini saya diganggu mereka. Saat di sumber air, saya ada pikiran yang jelek saat itu. Saat itu memang ada tersirat untuk melakukan hal yang tidak baik bersama Gesang setelah tugas di sana selesai. Tapi kami tidak sampai ingin melakukannya, Mbah. Saya hanya ada pikiran untuk berciuman saja dengan Gesang, ucap Ani. Setelah mendengar penjelasan mereka, Mbah Natin menceritakan sejarah desa tersebut. Kemudian mereka berdua dan juga teman-teman mereka yang sedang mengemban tugas di desa tersebut diamanahi untuk lebih berhati-hati sampai tugas mereka selesai. Hingga amanah tersebut mereka pegang dan melaksanakan tugas dengan baik sampai selesai. Saat acara perpisahan dimulai, Ani melihat sesuatu saat Pak Lurah dan juga warga mengantarkan mereka. Ani menutup mulutnya untuk tidak berteriak. Ani melihat banyak sekali pocong yang berjejer di belakang Pak Lurah dan juga warga yang sedang melambaikan tangan kepadanya. Ani dengan cepat duduk dan juga memejamkan matanya, berharap apa yang dilihatnya itu hanya mimpi. Setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Ikuti terus perjalanan kereta malam, karena mungkin saja akan membawamu pada kisah yang sama.